Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Jadi di sini saya kelompok 5 bersama dengan teman-teman saya pada bab 5 dan 10. Perkenalkan, nama saya Clavida Leandra dengan NPM 2540 15007 sebagai pemateri pertama dan pengedit video. Jadi ukuran penyebaran data yang pertama, filosofi dan definisi dasar. Ukuran penyebaran data adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan menyimpang dari nilai pusatnya, seperti mean atau median. Mengapa itu penting? Dua dataset bisa memiliki nilai rata-rata yang sama, tapi karakteristiknya berbeda total. Satu data mungkin sangat konsisten, berkumpul di tengah, sementara data lainnya mungkin sangat bervariasi, tersebar luas. Memahami penyebaran membantu kita menilai resiko, stabilitas, dan keadaan suatu data. Jenis ukuran penyebaran dalam statistik terdapat beberapa ukuran penyebaran data yang umum digunakan, yaitu jangkauan, variansi, simpangan baku, dan rentang interkuartil. Jadi, yang pertama ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range merupakan ukuran penyebaran yang paling sederhana. Range dihitung dengan cara mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam data. Contohnya, jika data terdiri dari angka 10, 15, 20, dan 30, maka range-nya adalah 30, dikurangi 10 yaitu 20. Namun, range memiliki keterbatasan karena hanya memperhatikan dua nilai ekstrimnya. Yang kedua, ada variasi. Variasi merupakan ukuran penyebaran yang menunjukkan seberapa jauh setiap data menyimpang dari nilai rata-rata. Variasi dihitung dalam menjumlahkan kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah data. Yang ketiga, simpangan baku. Simpangan baku atau standard deviation merupakan akar kuadrat dari variasi. Ukuran ini lebih mudah dipahami karena menggunakan satuan yang sama dengan data asli. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar pula variasi data tersebut. Kemudian yang keempat ada di rentang interkuartil. Rentang interkuartil atau EQR adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ukuran ini sering digunakan untuk melihat penyebaran data yang tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Kemudian, jadi pada materi yang saya sampaikan ini, dengan demikian ukuran penyebaran data sangat penting dalam analisis statistik karena membantu kita memahami karakteristik dan variasi suatu dataset. Ukuran ini juga melengkapi ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan modus, sehingga analisis data menjadi lebih lengkap. Baik, selanjutnya ada rentang atau range. Rentang atau range adalah salah satu ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Rentang digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai dalam suatu dataset tersebar dengan menghitung selisih antara nilai tertinggi atau maksimum dan nilai terendah atau minimum. Kemudian rumus rentang atau range itu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Selanjutnya karakteristik rentang. Rentang memberikan informasi dasar tentang variabilitas data. Semakin besar rentang, semakin luas penyebaran data dalam dataset tersebut. Namun sebaliknya, rentang yang kecil menunjukkan bahwa data lebih terkonsentrasi dalam area tertentu. Kemudian kelebihan rentang. Yang pertama, rentang mudah dihitung. Rentang merupakan ukuran penyebaran yang sederhana dan cepat untuk diterapkan. Lalu kelebihan rentang yang kedua, memberikan gambaran awal. Rentang dapat memberikan informasi dasar tentang distribusi data sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada kelemahan rentang. Yang pertama, rentang hanya mempertimbangkan nilai ekstrim. Rentang hanya melihat nilai maksimum dan minimum tanpa memperhitungkan distribusi nilai lainnya yang ada dalam dataset. Lalu kelemahan rentang yang kedua, itu rentan terhadap pencilan atau outlier. Kehadiran nilai pencilan yang sangat besar atau sangat kecil
dapat membuat rentang menjadi tidak representatif untuk dataset tersebut. Lalu, selanjutnya ada aplikasi rentang. Rentang biasanya digunakan dalam analisis awal untuk memahami skala data dan memberikan gambaran kasar tentang penyebarannya. Salah satu contohnya misalnya adalah analisis nilai ujian siswa untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai ujian dalam sebuah kelas. Selanjutnya ada interpretasi rentang. Dengan memahami rentang, kita bisa dengan cepat menilai sejauh mana data tersebar. Tetapi, perlu diingat bahwa kehadiran pencilan atau struktur data yang kompleks mungkin memerlukan ukuran penyebaran yang lebih canggih untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian ada variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi adalah dua ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana data menyimpang dari nilai rata-rata atau mean. Oke, dan selanjutnya ada konsep variansi dan standar deviasi. Dari A, ada variansi adalah ukuran yang menghitung kuadrat dari selisih nilai-nilai data terhadap rata-ratanya. Karena menggunakan kuadrat, satuan variansi menjadi kuadrat dari satuan asli, misalnya meter-meter, sehingga terkadang sulit untuk diinterpretasikan secara langsung. B. Standar deviasi. Simpangan baku adalah akar kuadrat dan variasi standar deviasi lebih mudah diinterpretasikan karena memiliki satuan yang sama dengan data aslinya. Contoh perhitungan variansi dan standar deviasi. Misalkan kita memilih dataset 2, 4, 6, 8, 10. 1. Rata-rata. X bagi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 per 5 sama dengan 6. Kedua, selisih kuadrat. 2 kurang 6 kuadrat sama dengan 16. 4 kurang 6 kuadrat sama dengan 4. 6 kurang 6 kuadrat sama dengan 0. 8 kurang 6 kuadrat sama dengan 4. Variansi sampel S kuadrat. Jumlah selisih kuadrat dibagi N kurang 1. S2, S kuadrat sama dengan 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 16 bagi 5 kurang 1 sama dengan 40 per 4 sama dengan 10. 4. Standar deviasi, yaitu S sama dengan akar dari variansi, yaitu S sama dengan akar 10 sama dengan 3,16. Ada juga koefisien variasi atau biasa disebut CV. Koefisien variasi adalah ukuran penyebaran relatif yang dinyatakan dalam persentase. Alat ini sangat berguna untuk membandingkan variasi antara beberapa dataset yang memiliki skala atau satuan yang berbeda. Kedua, ada interpretasi dan aplikasi. 1. Interpretasi nilai CV. CV kecil menunjukkan penyebaran data yang relatif kecil terhadap rata-rata, artinya data lebih konsisten. CV besar, sedangkan CV besar menunjukkan data lebih bervariasi terhadap rata-rata. Rata-rata artinya data kurang konsisten. Kedua, aplikasi di berbagai bidang. Keuangan mengukur risiko relatif investasi dibandingkan dengan pengembaliannya. Biologi dan kedokteran membandingkan variasi hasil laboratorium yang satuannya berbeda. Bisnis dan ekonomi menentukan efisiensi produk atau variasi tingkat output. Dan ada contoh penggunaan. Jika dataset A memiliki rata-rata 50 dan simpangan baku 5, maka CV A sama dengan 5 per 50 kali 100% sama dengan 10%. Meskipun ada dataset lain dengan angka ribuan, selama hasil persentasenya sama, maka tingkat penyebaran relatifnya dianggap sama. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mampu menormalisasi data sehingga bisa membandingkan antar dataset yang beda skala, memberikan pandangan penyebaran data relatif yang lebih adil.
dan ada juga kekurangan. Kekurangannya tidak dapat digunakan jika rata-rata data adalah 0, karena akan terjadi pembagian dengan 0. Dan rentan terhadap data dengan rata-rata yang kecil karena CV akan melonjak sangat besar. Oke, dan ada juga di bab 10, yaitu uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah sebuah produser ilmiah untuk membuktikan apakah satu klaim atau dugaan tentang kelompok besar atau biasa disebut populasi benar atau salah hanya dengan melihat data dari kelompok kecil sampel. Dalam setiap pengujian selalu ada dua dugaan yang beradu, yaitu satu, hipotesis nol, dugaan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perubahan. Kedua, hipotesis alternatif, dugaan yang ingin dibuktikan peneliti ada perbedaan, ada pengaruh, atau ada efek tertentu. Kedua, tahapan melakukan uji hipotesis. Agar hasilnya objektif dan tidak asal tebak, ada langkah-langkah yang harus diikuti. 1. Menyusun dugaan, menentukan apa HO dan apa HA-nya. Kedua, menentukan batas toleransi atau biasa disebut dengan A. Seberapa besar kita mau menerima risiko salah dalam mengambil keputusan, biasanya batasannya adalah 5%. Ketiga, memilih alat uji. Memilih metode statistik yang cocok dengan jenis data yang kita punya seperti data angka atau data kategori. Keempat, menghitung data. Mengolah data sampel yang sudah dikumpulkan. Kelima, mengambil keputusan. Membandingkan hasil olahan data dengan batas toleransi tadi. Jika hasil data sangat meyakinkan, kita menolak HO dan mendukung HA. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang ketiga, mengenal nilai P, strip value. Nilai P adalah indikator kunci dalam mengambil keputusan. Bayangkan ini sebagai tingkat kejutan. Jika nilai P kecil kurang dari 5%, artinya hasil data kita sangat luar biasa dan sulit dianggap sebagai kebetulan. Kesimpulannya, H garis bawah 0 itu ditolak. Jika nilai P besar lebih dari 5%, artinya hasil data kita biasa saja dan mungkin hanya kebetulan. Kesimpulannya, H garis bawah 0 itu diterima. 95% confidence interval, lower confidence limit, sample effect size, dan upper confidence limit. Lalu yang keempat, resiko kesalahan dalam memutuskan. Statistik tidak pernah 100% pasti. Selalu ada resiko kesalahan dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Kesalahan tipe 1, kita bilang ada pengaruh atau perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada, seperti salah tuduh. Lalu ada kesalahan tipe kedua, yaitu kita bilang tidak ada pengaruh atau perbedaan, padahal sebenarnya ada, seperti gagal mendeteksi. Peneliti yang baik akan berusaha mengecilkan kedua resiko ini dengan cara mengambil jumlah sampel yang lebih banyak dan lebih teliti. Lalu kita masuk yang kelima, mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Dikarenakan tanpa uji hipotesis, kita hanya akan mengandalkan perasaan atau intuisi. Dengan metode ini, keputusan di bidang kesehatan seperti menguji obat baru, ekonomi seperti strategi pemasaran, maupun sains menjadi lebih akurat, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sistematis agar keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat. Langkah-langkahnya adalah merumuskan hipotesis H garis bawah 0 dan H garis bawah A, membuat pernyataan awal tentang parameter populasi, menentukan tingkat signifikansi A, memilih batas toleransi kesalahan, biasanya 5% atau 1%, memilih uji statistik, menentukan metode seperti uji garis T atau uji garis Z berdasarkan jenis data dan ukuran sampel, menghitung nilai statistik uji, mengelola data sampel yang ada, mengambil keputusan, membandingkan hasil hitung dengan nilai standar untuk memutuskan apakah menolak atau menerima hipotesis 0. Lalu yang kedua ada uji satu arah.
Uji satu arah digunakan ketika peneliti memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah perubahan atau perbedaan. Kapan digunakan? Jika peneliti ingin membuktikan bahwa suatu lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu, uji pihak kanan fokus pada nilai yang lebih besar dari rata-rata. Area penolakan di sisi kanan kurva. Uji pihak kiri fokus pada nilai yang lebih kecil dari rata-rata. Area penolakan di sisi kiri kurva. Kelebihannya lebih kuat dalam mendeteksi perbedaan ke satu arah tertentu karena seluruh batas kesalahan A diletakkan pada satu sisi. Yang ketiga, uji dua arah. Uji dua arah digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan tanpa peduli arahnya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kapan digunakan? Jika pernyataan adalah ada perbedaan atau tidak sama dengan pembagian wilayah, tingkat kesalahan A dibagi dua dan diletakkan di kedua ujung kurva, ujung kiri dan juga ujung kanan. Keputusan hipotesis 0 ditolak jika hasil data jatuh di salah satu dari dua ujung kurva tersebut. Yang keempat, ada aplikasi uji hipotesis dalam berbagai bidang. Buku menjelaskan bahwa uji ini sangat krusial di dunia nyata. Yang pertama, kesehatan. Menguji apakah obat baru benar-benar lebih efektif daripada obat lama. Lalu yang kedua ada bisnis. Menguji apakah strategi pemasaran baru meningkat penjualan secara signifikan. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Membandingkan efektivitas antara metode belajar daring dan juga tatap muka. Lalu yang keempat ada sains dan industri, memastikan kualitas produksi barang agar tetap konsisten sesuai standar. Uji hipotesis bukan sekedar hitung, melainkan alat bantu untuk mengurangi subjektivitas dalam mengambil keputusan dengan memahami perbedaan antara kesalahan tipe 1 dan tipe 2, serta memilih antara uji satu atau dua arah secara tepat. Peneliti dapat memberikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ringkasan cepat untuk Anda, satu arah, fokus membuktikan lebih dari atau kurang dari. Dua arah, fokus membuktikan ada perbedaan, bisa lebih, bisa kurang. Prosedur adalah peta jalan agar kita tidak salah ambil kesimpulan. Kesimpulan, keputusan statistik yang akurat lahir dari perpaduan antara pemahaman penyebaran data dan uji hipotesis. Sebelum menyimpulkan sesuatu, kita harus mengukur variabilitas data seperti standar deviasi untuk mengetahui apakah data tersebut konsisten atau berantakan. Data yang memiliki penyebaran rendah stabil memberikan fondasi yang lebih kuat bagi kita untuk melakukan uji hipotesis secara ilmiah. Tanpa memahami penyebaran ini, kita beresiko mengambil keputusan berdasarkan kebetulan. Sebaliknya, dengan menggabungkan keduanya, kita bisa memastikan bahwa kesimpulan yang diambil seperti efektivitas sebuah metode didukung oleh bukti statistik yang kuat, bukan sekadar variasi data yang acak. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata. Jalan-jalan ke kota lama, jangan lupa membeli roti. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.